العالم العلم العربي لا شيء نعطي ولا سكندري وعلى من وشيخنا عبد الله بن أحمد برس الكندي وعلى من وشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل حرف كتب بدل الآبدين ودهر دهرين يدول عنكم من جميع المسلمين وسمى طالع المدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من علامة الاعتماد على الأعمال نقصان الرجاء عند وجود الزلال. Setengah alamat atau ciri atau tanda orang yang berpegang dengan amal, yakni kurangnya dia mengharap kepada Allah ketika dia mengerjakan kesalahan. Kurangnya mengharap kepada Allah ketika adanya kesalahan. Setengah daripada alamat orang berpegang lawan amal, kurangnya dia mengharap kepada Allah ketika adanya kesalahan. Menengah ini sudah hujar. Kada ada harapan masuk surga, banyak benar gawian maksiat misalnya. Seakan-akan inya berpegang apabila taat, inya itu masuk surga. Wa min jumlatiha setengah daripada orang yang berpegang lawan amal itu al-idlal waz-zira'un man lam ya'mal bimithlihi, dia itu ungah ketika dia beramal, bahkan dia menghinakan kepada orang yang tidak beramal seumpamanya. Artinya ciri orang berpegang lawan amal itu inya menghinakan orang nang kada beramal seumpamanya, atau lain daripada yang demikian itu. Wal farqu baina man ya'tamidu 'ala Allah duna 'ilmihi wa 'amalihi. Perbedaan antara orang yang berpegang atas Allah bukan kepada ilmu dan amalnya, annahu law bata qa'iman wa ghairuhu na'iman ila sabah lam yara nafsu alaihi bimaziyatin. Jikalau ini misalnya beribadah semalaman suntuk lalu ada orang guring di higanya, dia tidak merasa dia lebih harat daripada orang yang guring itu. Artinya itu ciri orang nang kada berpegang lawan amal nih, misalnya ia malam beribadah semalaman suntuk. Ada orang gawenya guring, ya kalau pengnya merasa lebih harat daripada orang nang guring itu inya kada. Ketika inya merasa lebih harat daripada nang orang guring tadi, berarti inya berpegang lawan amal ibadahnya. Atau punya tadi ilmunya banyak. Ada orang nang di bawah daripada inya bergelar betitel profesor, doktor, insinyur, misalnya penghabisannya SHM, macam-macam. Ketika inya banyak punya titel, kalau pang inya menganggap orang nang di bawah daripada inya itu barataan, kada juga. Jadi ada orang nang berpegang lawan amalnya, ada orang nang berpegang lawan ilmunya. Nang kita harap itu kita ini berpegang ikut itu lawan Allah. Ya nang istilah itu jangan ikut di pohon jabuk. Nang pohon jabuk itu apa? Ilmu, amal, harta, pangkat, jabatan. Itu jangan kita pegangi karena sebaratan itu bisa hilang. Pangkat bisa hilang, jabatan bisa hilang, harta bisa hilang atau habis. Tapi berpeganglah lawan pohon yang kuat. Siapa pohon yang kuat itu? yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pegangi.
Kita kan biasa, kita tadi berpegang lawan amal kita. Ciri berpegang lawan amal kita tadi kita menghina akan orang nang kada beramal seperti kita. Ciri orang nang berpegang lawan ilmu, kita merasa pendapat kita aja nang paling bujur, pendapat orang salah. Itu ciri orang berpegang lawan ilmu. Apalagi orang itu aja sini, beilmunya inya mantap, amalnya mantap, lalunya berpegang lawan ilmu, lawan amalnya tadi. Inya kada berpegang apa? Lawan Allah Ta'ala. Pokoknya ia berpegang lawan ilmunya apabila orang itu kada sepaham, kada sependapat lawannya, dipadahkannya orang itu salah. Tengah daripada orang yang berpegang lawan amalnya, yakni ketika inya beramal karena meuntik pahala misalnya, itu orang-orang yang berpegang lawan amal. Artinya beramal karena meuntik pahala, inya beramal karena takut daripada azab. Dan ini orang yang beramal karena meuntik pahala atau takut daripada adab atau neraka, inilah penyakit ujar Sidin. Penyakit lalawanan daripada orang yang ubudiyah. Adapun orang-orang aribillah, mereka tidak berpegang lawan amal mereka. Mereka ketika beramal jadi sama aja. Orang aribillah itu mereka sembahyang, mereka puasa, mereka bersedekah misalnya. Mereka berpegang pegangan mereka itu yakni Allah Ta'ala, dan mereka tidak meunting di dalam ibadah mereka itu untuk bagian dunia atau bagian akhirat. Jadi orang aribillah itu beramal kalau pang hendak dapat pahala, kalau pang beramal karena takut masuk neraka kada. Orang aribillah amal mereka tidak seperti itu. Orang aribillah itu ketika mereka sembahyang, mereka semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ketika puasa mereka semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ketika mereka infak semata-mata melaksanakan perintah Allah, kada ada tujuan yang lain. Dan orang-orang yang tidak berpegang dengan amal tersebut, orang-orang yang tidak berpegang dengan amal tersebut, artinya tetap amal itu dilaksanakan, puasa tetap dikerjakan, sembahyang tetap dilaksanakan, tapi mereka tidak berpegang dengan sembahyang atau puasa tersebut. Mereka semata-mata mengatakan bahwasanya ibadah atau amal yang mereka kerjakan itu semata-mata anugerah atau nikmat Allah Ta'ala. Jadi ibadah yang mereka kawa kerjakan seperti sembahyang, puasa, menuntut ilmu, pada pandangan mereka ini semata-mata anugerah Allah. Tanpa anugerah
kita kadakawa mengerjakan itu sembahyang, tanpa anugerah kita kadakawa mengerjakan itu puasa, tanpa anugerah itu kita kadakawa menuntut ilmu. Jadi kita kawa hadir di majelis ilmu itu semata-mata anugerah Allah, bukan kemauan kita. Kalau kita nambah kehendak kita nuntut ilmu untuk kawa hadir, itu sudah orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Kalau bahasa kita diberi Allah taufik. Taufik itu nikmat. Nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau kadakawa menghitung akan dia. Jadi dari seluruh ibadah itu nikmat, tapi yang paling besar nikmat itu yakni taufik kita kawa mengerjakan itu ibadah. Jadi taufiknya itu lebih mahal daripada cara sembahyangnya. Taufiknya itu yang lebih mahal daripada sembahyangnya. Pada sembahyang itu kan besar, tapi yang lebih besar dari sembahyang itu yakni taufik kita dapat mengerjakan itu sembahyang. Jadi taufiknya itu yang paling larang. Berapa banyak orang tahu sholat itu tapi nya kada dapat taufik, nya kada kawa mengerjakan sembahyang. Taufik itu yang lebih besar daripada sholat, taufik itu lebih besar daripada itu puasa. Dan mereka orang-orang yang tidak berpegang dengan amal itu, jikalau mereka ada mengerjakan kesalahan atau tergelincir mereka mengerjakan maksiat, mereka tetap itu mengharap kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak berpegang dengan amal itu, ketika mereka ada punya kesalahan atau mengerjakan maksiat, tetap mereka itu mengharap lawan Allah. Jadi orang yang tidak berpegang lawan Allah itu putus asa itu lawan mereka tidak ada. Putus asa itu lawan mereka tidak ada. Karena mereka menganggap apa yang mereka kerjakan atau kesalahan yang mereka kerjakan, mereka tidak menyandarkan kesalahan itu kepada diri mereka, tapi mereka menyandarkan kesalahan apa yang mereka kerjakan itu sebahagian, bukan sebagian lagi, itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan itu, apapun yang kita kerjakan itu semuanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun. Dan kesalahan yang kita kerjakan tersebut itu termasuk daripada likauni barazat ala aidihim, kesalahan yang timbul dari tangan mereka itu termasuk daripada satwatil qadha, daripada itu apa yang tertulis itu di qadha.
Wa idza fahimta dzalika tabayyana laka halatil amati wa maqamatil khassah wa ma yu'tihimul halu minal fana'an af'alihim wa awsafi madawatihim wa halatil amma wa ma tu'ta minal hijabi wa ma yuqassuna min ru'yati anfusihim minan nasabi wal adabi fal adab war'un min andar bil hijab. Kalau Allah ta'ala dzikruh kala inam ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun summa innahum la salul jahim. Dan apabila engkau paham yang demikian itu nyata. Di sini ada dua hal kepada orang awam, ada orang makam khusus. Artinya ujar sidin. Ada makam orang awam. Makam orang awam itu ketika dia punya kesalahan, dia timbul sakit hati. Atau orang awam itu ketika dia punya kesalahan, timbul dia itu duka cita. Jadi ada dua sikap daripada apa tadi? Manusia ketika mensikapi itu kesalahan. Jadi ada orang biasa ketika dia punya kesalahan dia menganggap dia sedih dan ia menganggap kesalahan itu datang dari dirinya. Ada orang makam khusus, kesalahan itu mereka mengatakan itu daripada afalnya Allah, sifatnya Allah dan zatnya Allah. Mereka tidak mandang mereka mempunyai perbuatan tersebut. Mereka tidak memandang itu dari perbuatan mereka. Artinya beda makom antara orang awam lawan orang khusus. Kalau orang awam itu jadi sidinnya berpegang lawan amalnya. Kalau orang khusus ia kada berpegang lawan amalnya. Artinya kita siapkan diri, kita nih tahu apa kita tingkatan orang khawas atau kita tingkatan orang awam. Orang awam itu ujar sidin banyak tahijab lawan Allah Ta'ala. Orang awam itu banyak tahijab lawan Allah Ta'ala, artinya tadinding lawan Allah Ta'ala. Orang awam itu ia menisbahkan satu perbuatan itu kepada orang lain. Orang awam itu ketujuh menisbahkan satu perbuatan itu kepada orang lain. Atau menisbahkan satu perbuatan diri kepada dirinya sendiri. Cakaba amal rasanya nambah amal, cakaba bacaan rasanya nambah bacaan, cakaba wirid rasanya nambah wirid. Itu jadi sidin gawian orang-orang awam. Rasa ampun iya. Orang awam itu rasa ampun iya. Bahkan orang awam itu ujar sidin, mereka menyandarkan perbuatan yang baik kepada diri mereka. Sifat orang awam itu apabila mereka berbuat baik, mereka sandarkan kepada diri mereka. Jika mereka bersedekah, mereka menyandarkan inya nang bersedekah. Kalau inya puasa, inya menyandarkan dirinya nang puasa. Kalau sembahyang, inya nang sembahyang.
Tapi kalau perbuatan jahat, inya lalu mengatakan ini takdir. Ketika inya berbuat jahat, dibadahkannya ini takdir. Ini takdir dari Allah, misalnya cakap mencuntan, cakap apakah, dibadahkan ini takdir dari Allah Ta'ala. Tapi inya ketika berbuat baik disadarkannya kepada dirinya. Itu ujar Sidin, makamnya orang-orang awam. Setengah daripada alamat orang yang berpegang lawan amal, yakni setengah daripada orang yang berpegang lawan amal itu kurangnya dia mengharap kepada Allah ketika dia mengerjakan satu kesalahan. Apalagi tadi ujar Sidin, menimpakan kesalahan itu kepada orang lain, menimpakan kekurangan itu kepada orang lain, nyata makam itu makam orang awam. Awam itu yakni makam orang biasa, cakap bahasa gitu, ini makam rakyat jelata. Dan orang awam tersebut, ujar Sidin, di samping mereka itu berpegang lawan amal atau tadi berpegang dengan ilmu, mereka ketika mengerjakan ubudiyah, mereka merasa diri mereka itu yang ketika mereka mengerjakan ibadah, mereka merasa diri mereka itu yang mengerjakan ibadah tersebut. Ketika mereka mengerjakan ibadah, mereka merasa diri mereka itu yang mengerjakan itu ibadah. Supaya tingkatan kita ujar sini naik dari tingkatan orang awam kepada orang khas, beribadahlah kepada Allah, sembahyanglah kepada Allah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Supaya tingkatan kita itu naik. Kerjakan sholat, kerjakan puasa, kerjakan apapun itu kebaikan, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu itu semata-mata perintah Allah, maka derajat kita itu ujar Sidin sudah naik satu tingkatan kepada orang khas, orang khusus. Apalagi kita mengerjakan ibadah itu dasarnya karena cinta kepada Allah. Jadi dasar kita beribadah itu sembahyang misalkan karena cinta lawan Allah, maka pangkat kita itu jadi bertambah naik. Kalau kita beribadah tadi itu terus diunting pahala misalnya karena takut masuk neraka, tingkatan kita ya tadi sampai di tingkatan orang awam tadi. Jaka istilah undangan itu kita cuma duduk, ada di undangan itu duduk kita itu undangan untuk umumnya. Kadang-kadang kita termasuk diundang secara VIP. Kalau undangan secara VIP itu, yakni orang-orang yang beribadah tadi karena melaksanakan semata-mata melaksanakan perintah Allah.
Tapi kalau kita misalnya dari bebas dan diuting pahala, takut masuk neraka, kita ini termasuk undangan secara umum. Dan hikmah kenapa Allah mengadakan kesalahan kepada kita. Allah menampaikan kepada kita semua, ujar Allah, apa yang kau kerjakan kesalahan itu karena nampak sifat jalalku, sifat toharku. Itu tujuan Allah. Kenapa kita ada salah? Padahal kita ini kadang hendak mengerjakan kesalahan itu. Tapi kenapa ada itu salah? Salah itu ada karena Allah hendak menampaikan lawan kita. Nah inilah sifat jalalku. Ketika sifat jalalku tajalli lawan engkau, aku bernampak lawan engkau dengan sifat jalalku. Kayak apapun ikam hendak ke kanan, engkau tetap ke kiri. Kadang kawa ikam menjadi Allah, aku hendak menampakkan tak gagah aku, tak kuat aku daripada ikam. Kita ini kan berataan kadang-kadang hendak jadi orang jahat, tapi pada perjalanan hidup terkadang kita bisa juga jadi jahat. Bahkan kita lebih jahat daripada penjahat terkadang. Jika orang menyambati kita bungol, kita bisa lebih jahat daripada orang, bisa sampai bungol lawan tambuk dan macam-macam. Orang cuma nyambati kita bungol, kita bisa nyambati bungol lawan tambuk-tambuknya, kan ada 2 kali. Tapi itulah perjalanan apa? Perjalanan hidup kita. Jadi Allah menampakkan, nah ini ujar Allah sifatku, ini sifat jalalku, ini sifat qaharku. Nah kayak apapun ikam hendak berindah ikam kada kawa, ujar Allah Ta'ala. Ada orang yang sampai umur 50, 60, kada sing tobatan dia minum ya terus. Karena ada waktunya Allah menyetop lawan orang tadi, inya ampih minum. Ada orang nungguin umur sudah baubat tetap jaga wena maksiat. Karena ada Allah waktu sini menyetop orang tuh supaya apa minum. Ada cara sidin. Ada sing diwitan lagi kah misalnya. Atau secara Allah menyetop nang terakhir ya nang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir minum. Allah menampakkan, nah ini sifat apa? Ini sifat jalalku, ini sifat qaharku, ini takdirku, macam-macam. Allah tampakkan lawan kita ini berataan. Orang awam tadi pegangannya berpegang lawan amal. Kalau orang khusus mereka tidak berpegang lawan itu amal. Tapi amal tetap dilaksanakan. Jangan sembahyang mereka tetap menggawi, puasa tetap menggawi. Bukan apa nadanya, bukan sembahyang itu ditinggalkan. Sembahyang itu bisa aja biar sudah kada sembahyang lagi. Pertama orang kada sembahyang itu apabila inya sudah kada pinandu lagi lawan orang. Inya kada bisa lagi membedakan mana nang tuha mana nang anum. Inya kada tahu. Jaka bibin itu nang tuha lawan nang anum inya kada tahu. Lawan orang kada pinandu lagi. Lawan warna inya kada tahu, kada bisa membedakan mana putih mana hirang inya kada tahu. Dan ia
Kalau inya mengibit awaknya, misalnya rasa sakit sudah di awaknya itu kada ada lagi, digibitnya di awaknya, lawan rasa lapar itu kada ada lagi. Kalau masih parut lapar, sembahyang tetap wajib. Kecuali pin kada ada lagi sudah. Lawan orang kada pinandu lagi misalnya. Kada tahu. Jadi kita tadi beribadah menaikkan tingkatan kita dari orang awam yang asalnya mengharap pahala, kerjakan itu ibadah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu apapun. Apalagi kena ba'amal itu melihat fadilatnya dulu, apa fadilatnya ini misalnya. Kan panjang benar tuh. Artinya ba'amal kena maunting fadilat. Kenapa bila ba'amal maunting fadilat lalu kita disebut sahibul fadilat. Inya mau ba'amal kecuali nang diuntingnya fadilatnya aja. Apa aja itu? Berjanggut fadilatnya, bidadari bergantung di janggut misalnya. Lalu berjanggutnya itu nang diambilnya sahibul fadilatnya itu, dan fadilatnya hanya menggawi. Ujar Al-Arif Billah Syekh Abdul Karim Al-Jaili rahimahullah ta'ala, idza kunta fi amri syariati asiyan fa inni fi hukmil haqiqati ta'i'u. Di dalam syariat ujar Sidin, ketika kita mempunyai mengerjakan satu kesalahan atau kemaksiatan, maka itu disebut namanya maksiat. Di dalam syariat, ketika kita mengerjakan satu dosa atau satu kesalahan, di dalam syariat itu disebut maksiat. Mencuri misalnya. Karena itu mencuri itu maksiat. Di dalam karena itu mencuri itu perbuatan menyalahi syariat, maka mencuri itu disebut maksiat, menyalahi syariat. Tetapi di dalam hakikat itu disebut taat. Di dalam hakikat itu disebut taat. Ada kapelingan ilmu masing-masing lah, ada syariat, ada hakikat. Jadi kadang-kadang nang di dalam syariat karena satu perbuatan itu menyalahi syariat itu disebut maksiat. Sesuatu perbuatan yang menyalahi syariat seperti mencuntan, kalau bahasa ini korupsi. Nah, di dalam syariat itu disebut maksiat, tapi di dalam hakikat itu disebut taat. Kenapa taat? Karena apa yang mereka kerjakan itu berasal kulkulun min indillah. Kulkulun min indillah. Kalau di dalam syarahnya itu disebut
Ketika Nabi Adam lawan Nabi Musa itu berdebat, ujar Nabi Adam, ujar Nabi Musa nih, jawab saya, Abah, gara-gara pian kami dikeluarkan dari surga. Jadi ujar apa? Ujar Nabi Adam, apakah kau aku menghindar daripada qadha yang sudah tertulis di azal? Artinya aku nih pajangan dikeluarkan di dalam surga, itu sudah ada tulisannya. Apakah kau aku menghindar daripada qadhanya Allah Ta'ala? Seperti apa yang terjadi lawan engkau ketika engkau menampar orang lalu orang itu mati. Kada ingat lagi ikam itu. Ketika kaum ikam mengalah ini, lalu ikam melawan akan kaum ikam, lalu orang itu ikam tampar mati. Kada ingat lah. Kita hidup ini cuma menjalani takdir. Kita hidup ini itu cuma menjalani takdir kita yang sudah tertulis. Jadi tulisan ceritanya itu sudah ada biar beratan, cuma kita menjalani aja lagi. Ini kita menjalani aja. Kalau misalnya ada tulisan kita 2021 kita jadi orang sugih, jadi orang sugih itu tulisannya ada di situ. Kalau di 2021 itu tulisannya kita itu jadi pejabat tuh. Jadi cerita kita ini untuk perjalanan sampai kita mati itu sudah tertulis berataan. Sudah ada. Cuman kita menjalani aja lagi. Jadi jalur ceritanya itu sudah ada. Jika orang main film itu, ia melaksanakan apa yang disuruh sutradaranya itu aja. Jadi menjalankan energinya. Karena ikam beguling-gulingnya, karena ikam nang rame itu sinetron Indosiar itu, nangku menangis nih. Nah, itu kan lain-lainnya karena kadang-kadangnya durhaka lawan kuitannya, isuknya kurang nampak di lawan kuitan, isuknya karena jadi orang sugih, isuknya jadi orang susah. Ini menjalani ceritanya ujar sutradara ikam jadi orang sugih, jadi orang sugihnya perannya. Karena ada isuknya ikam jadi pengemisnya, isuknya ada kisahnya ikam jadi jual ketoprak. Coba nonton di sinetron Aku Menangis itu. Ada kalau perannya orang ini kan melaksanakan peran sutradaranya. Jadi suruh sutradaranya apa aja akur harus. Karena kisahnya mayatnya bau akur juga. Yang pentingnya jadi duit. Sama kita nih biar menjalani aja apa cerita yang ada itu yang sudah di anu Allah, disusun Allah. Kita ini cuma kenyataan di dunia ini kita cuma menjalani lagi. Cerita kita itu tidak lepas apa yang kita jalani hidup ini dari cerita yang sudah disusun akan Allah Ta'ala. Karena datang gula darah ikam misalnya tanggal 27 gula darah 400 misalnya. Tulisannya itu 400 misalnya. Karena gula darah ikam turun 120 ya turun terus 120. Tulisannya kayak itu. Karena ada tulisannya anu di mana di alam arwah itu di qadanya Allah ikam mati kena paharatan untuk ilmu jangan paharatan untuk ilmu tuh padahalnya turun setahun sekali aja karena tulisannya mati paharatan untuk ilmu mati paharatan untuk ilmunya padahal setahun aja untuk ilmunya ada juanya rajin untuk ilmu ikam mati kena di padang orang bedum misalnya mati di padang orang bedum kadang kalau dia apa itu bang. Ada kalau kawanan kita kada tahu ini tang ada kawin aja.
nang bapacaran lawas bal musim kawinan. Ada kadang-kadang tang ada kawin. Tulisannya gitu. Jadi mau tulisannya di azal tuh kada ada kawin biar bapacaran behiman. Kada kau kawin tuh tulisannya kada ada. Jadi jangan baulah kisah seorang gitu, jangan baulah kisah seorang. Wallahu a'lam al-Fatihah. لا ضرتنا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصل وسلم وبارك على رسول